11 IPS 3 NIS 0088026455 Mapel Bahasa Indonesia. Hari Pahlawan November 2023. Aku rasa seharusnya aku mati, tapi aku masih hidup. Aku sudah tua, rengki tanpa daya, cacat tentu saja tanpa kaki. 6 bulan yang lalu usiaku genap 75 tahun. Sejak 3 tahun lalu aku sakit-sakitan, sehingga mati mungkin jalan terbaikku juga bagi anak-anakku. Kematian bisa berarti pembebasan bagi mereka, malah menurutku akan menjadi semacam karunia bagi anak-anakku. Ketika anak-anakku menjadi dewasa dan semua telah berkeluarga, aku menjadi orang yang tak lagi terlalu dikehendaki kehadiran dalam kehidupan mereka. Aku menyadari bahwa keberadaanku hanya membuat mereka susah. Hal itu sering terjadi, misalnya saat aku ingin buang air kecil atau buang air besar. Ritual itu membuat semua orang pada posisi sulit. Aku kerap meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Setelah pispot dan habis kupakai dibilas di kamar mandi, atau saat aku harus makan dan minum. Tapi terus terang aku sangat takut apabila mereka memasukkan panti jompo. Beruntunglah istriku, ia telah mati duluan akibat sakit liver 10 tahun setelah aku pulang tanpa kaki. Terkena ledakan granat pasukan Pratelin di Timur, sehingga ia tak perlu repot-repot mengurus dan merawatku di hari tua. Beruntung juga bagiku karena anak-anakku tak punya cukup uang untuk memasukkan ke panti jompo, tempat yang semula mereka kira gratis untuk seorang veteran tua macam diriku. Agar setiap anak tak terlalu dibebani mengurusku, maka mereka mengilir merawatku sebulan sekali. Aku memiliki anak 4 orang, sehingga tak sulit bagi mereka untuk membagikan secara adil. Bulan pertama di rumah Mas Ibu, bulan kedua di tempat Mbak Dwi, bulan ketiga di kediaman Mas Dwi, dan bulan keempat di rumah si bungsu Mbak Catur. Bulan kelima balik lagi ke rumah Mas Ibu, dan begitu seterusnya bergonta-ganti. Aku memanggil anak-anakku dengan sebutan Mister Mbak. Mula ide mengilir merawatku berjalan baik-baik saja. Tak ada pihak dan berkeberatan karena anak-anakku semuanya tinggal sekota. Dengan demikian untuk saling berkunjung dan membawaku menggunakan taksi online ke rumah mereka masing-masing. Tapi khusus tahun ini pembagian terasa mendadak, jadi terasa tak imbang. Di bulan kelima terpaksa Mbak Catur tidak bisa mengilir ke rumah Mas Eko karena rumah Mas Eko berdampak kebakaran besar yang terjadi di pasar pusat kota. Padahal di bulan keempat lalu bertepatan dengan Lebaran, Mbak Catur telah merawatku dan demikian harus merawatku kembali setelah masa Lebaran usai dan bertepatan ulang tahunku yang ke-75 tahun. Tentu membuat kelabakan. Ku tebak gaji dan THR dari kantornya pasti sudah habis untuk kedua anaknya dan suami yang tak jelas bekerja sebagai apa. Tentu ia dan anakku lainnya tak mampu memberi hadiah Lebaran pada waktu itu, apalagi hadiah untuk ulang tahunku. Ketika itu aku memanggil Mbak Catur masuk ke kamar. Saat itu seperti berancang-ancang hendak mengatakan sesuatu kepadaku. Sesuatu itu kuyakin adalah kesulitan keuangan yang ia sedang alami. Sambil berbaring dan suara lemah, aku berkata, Mbak Catur, saat Lebaran bulan lalu pasti uangmu habis tak tersisa. Bapak sangat mengerti dengan kondisi. Bapak punya uang sedikit, ambillah untuk ini. Telapak tangan si bungsu terasa tebal dan dingin saat aku menyiapkan beberapa lembar rupiah ke dalam tangannya. Ia memandangiku dengan gamang. Tentu dalam hatinya ia bertanya, dari mana Bapak mendapatkan uang? Aku tersenyum dan memaksakan agar tak bertanya. Sekarang aku hampir mati. Keempat anakku berkumpul di rumah Mbak Dwi. Dokter langgananku sudah membisikkan sesuatu kepadaku bahwa penyakitku makin parah. Dokter juga sudah memberitahu anak-anakku agar mereka berkemas mempersiapkan segala apabila saat kematian yang dinanti itu segera datang. Mbak Dwi terlihat paling gelisah. Mudah diduga sekarang bulan November dan aku tinggal di rumah. Itu berarti dialah yang harus
menunggu seluruh resiko apabila aku mati, termasuk urusan penguburan kelak. Sementara waktu bergelak lambat, waktu kematianku pun sebentar lagi tiba. Aku memanggil keempat anakku yang menunggu gelisah. Mereka berebutan melompat ke kamar di mana aku bergolek lemah. Pandanganku nalar dan tak begitu jelas melihat kepada wajah siapa, tapi suaraku tajam bertuju kepada mereka. Bapak itu adalah seorang veteran. Mungkin bagi negara bapakmu ini pahlawan. Bapak mendapat uang tunjangan veteran tiap bulan. Dulu bersama ibu kalian, Bapak juga menabung, menyiapkan uang yang tak seberapa bagi negara. Aku terdiam sejenak. Anak-anakku seperti Tanjung Mas Eko berduduk kesepuhan, jemarinya mencungkup wajahnya. Ia terisak menangis. Anakku yang lain terlihat berbasahan, dan aku tersadar kalau mereka sedang menunggu perkataan selanjutnya. Tolong ambil koper baju di lemari itu. Di bagian dalamnya ada sedikit uang yang telah dicarikan oleh Pak Dokter. Jumlah mungkin tidak banyak dan berkurang ketika membayar biaya rumah sakit ibu kalian dan biaya pemakaman duluan. Tapi kukira jumlah cukup untuk biaya penyekolahan cucu-cucuku sehingga ke perguruan tinggi dan mengongkos biaya pemakaman secara sederhana, dan urusan setelah Bapak sudah tidak ada lagi, seperti sewa ambulan, beli kain kapan, dan lain-lain. Sebentar lagi matahari akan terbenam, cahayanya akan tampak kemerah-merahan. Di kaki langit terlihat di cawarawan serombongan burung belibis terbang sambil memperdengar teriakan yang lantang bagai ingin memberitahu kepada siapapun sebentar lagi malam akan datang dan aku telah mati. Yang kutulis dari cerita pasienku tidak sempat kubacakan untuknya karena tempat pada peringati Hari Pahlawan. Ia wafat karena sakit. Ia benar-benar pahlawan sejati. Meski itu sebetulnya bisa saja meminta bantuanku, salah satunya materi di kabinet pemerintah saat ini. Saat mencairkan uang dari rekening yang jumlah tak seberapa itu, aku masukkan sejumlah uang ke dalam koper miliknya sebagai rasa hormatku terhadap sosok kepahlawanan. Iya, aku adalah dokter militer muda di medan pertempuran Timor Timur, sehingga Guras berteriak kepada agar ia tentang. Padahal kondisinya jiwaku saat itu juga sangat berguncang, cemas dan panik. Terlihat kedua kakinya lelaki itu sudah tidak berbentuk lagi.